saya tentu berbeda dengan tradisi GKPS, dengan HKBP, tapi ada esensi yang sama, dan itu yang membesarkan saya. Setiap kali saya datang ke gereja, saya selalu pegang saja. Karena setiap minggu saya berdiri mengakui iman percaya, saya percaya satu gereja yang kudus dan am. Berarti kalau saya masuk di gereja manapun, itu adalah gereja saya, karena itu adalah satu gereja yang kudus dan am. Ya, meskipun pengakuan iman itu rada-rada terjemahannya, rada-rada kebatak-batakan ya. Karena di sana ada bangkit pula dari antara orang mati. Padahal kalau orang Jawa nggak pakai pulang, itu bangkit juga. Tapi kalau orang Batak harus ada pulang, kan? Bangkit pulang. Jadi sekarang tidak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Bangkit pulang dari antara orang mati. Nah, yang kedua kita akan belajar membuat rencana yang aplikatif bagi pencapaian tujuan sekolah minggu. Apa sebenarnya tujuan sekolah minggu, kita akan nanti bahas. Lalu yang ketiga, mengembangkan komitmen untuk mengimplementasikan rencana yang dibuat. Ibu bapak sekalian, banyak perencanaan yang dibuat, tapi seringkali implementasinya hanya 20%, hanya 10%, ya. Sulit sekali untuk mencapai bahkan 50% pun. Nah, bagaimana kita supaya ada komitmen untuk mengimplementasikan rencana yang kita buat. Jadi jangan hanya rencana, implementasinya berbeda. Nanti akhirnya siapa yang dilatih dan siapa yang main berbeda. Akhirnya ketemu, ya. Jadi yang dilatih adalah orang-orang ini, tapi yang praktek adalah orang lain yang tidak pernah latihan. Ya, itu ya tidak terjadi optimal. Lalu yang keempat, ambisius sekali ini memang ya. Melakukan monitoring sekolah minggu secara efektif dan efisien. Salah satu kelemahan manajemen gereja adalah soal monitoring. Semua berjalan tanpa monitor. Ya. Tak ada satupun majelis yang memonitor, pengurus gereja yang memonitor. Hanya satu yang setia, Roh Kudus yang memonitor. Ya, Roh Kudus yang bekerja. Tapi lama-lama bisa bosan loh Roh Kudus itu. Bisa loh Roh Kudus itu bosan. Ya. Dan dia meninggalkan gereja. Buktinya apa? Di Turki, Bapak Ibu sekalian, yang ditulis oleh Wahyu, 6 jemaat di Turki, 6 jemaat yang ditulis Wahyu, nggak ada bekasnya di Turki. Kemana Roh Kudus? Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan mengandalkan Roh Kudus, karena Roh Kudus bisa bosan juga. Dan gereja bisa mati, bisa punah. Dan itu terbukti. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak konsisten, kalau kita tidak monitor apa yang kita lakukan, bisa punah juga. Nah, dan Tuhan pakai manusia. Ya, penolongnya memang Roh Kudus. Tapi kalau kita mengeraskan hati, ya jobnya adalah itu. Roh Kudus bisa. Ya, ada teman yang mengandalkan Roh Kudus saja berkhotbah. Besok khotbah, malam ini masih main catur sampai jam 1. Ya, lalu teman main caturnya, kau sudah persiapan? Udah gampang itu, Roh Kudus akan menolong. Besoknya khotbah, di mimbar gak jelas apa yang dikhotbahkan. Lalu kemudian waktu turun dari khotbah di konsistori ditanya sama teman main catur, kamu ini gak jelas itu. Gimana tadi khotbah gak jelas itu? Katanya Roh Kudus menolong. Iya, aku berdoa tadi. Terus apa jawab Roh Kudus? Roh Kudus jawab, aku malas membantu orang malas katanya. Bapak Ibu sekalian, Roh Kudus pun juga ya ada batasnya. Ya, kalau nggak percaya Bapak Ibu nanti buka Yohanes 6 ayat 66. Yohanes 6 ayat 66. Ada yang bawakan Alkitab? Coba buka dulu satu. Yohanes 6 ayat 66. Ada itu? Yohanes 6 ayat 66. Ya, kenapa ada angka 666? Nah, itu mungkin dari Yohanes 6 ayat 66. Sudah ada yang ketemu? Bisa bacakan dengan lantang? Ya, Ibu. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah, mulai dari saat itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Satu ayat yang belakangnya yang tadi berdiri, Pak silakan berdiri. Ayat 67 coba baca. Maka kata Yesus kepada kedua belas, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah lo, Yesus bukannya jangan pergi kau. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Apa kamu nggak untuk pergi juga? Kalau pergi aja. Emang kau pikirin? Kira-kira begitu, ya. Sama seperti slang tadi malam ditanya. Karena mendukung Ahok, slang ditanya, apa nggak takut ditinggalkan penggemarnya? Si Bim jawabnya bodoh amat. Kira-kira gitu. Bahasa
saat ini gitu. Bapak Ibu sekalian, bila orang sudah menolak Roh Kudus, bahkan Yesus pun tidak bisa menolongnya. Jadi, ya, oke, lanjut ya. Lalu yang kelima yang diinginkan adalah melakukan evaluasi sekolah minggu secara menyeluruh. Apakah pernah dilakukan evaluasi secara menyeluruh? Dugaan saya belum pernah. Ya. Jadi programnya pun program copy paste. Hanya tahunnya saja yang dirubah, sama anggarannya dinaikkan 10%. Ya, di BKPS sih enggak lah, enggak beda maksudnya, sama aja. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya ya, yang keenam membuat aksi perbaikan. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian sesuatu yang sangat krusial. Harusnya rapat pengurus lengkap itu membahas aspek-aspek ini. Membuat rencana bagaimana mengembangkan komitmen untuk menerapkan, bagaimana monitoring, bagaimana mengevaluasi, dan bagaimana aksi perbaikan terus-menerus. Kalau ini semua dilakukan, Ibu Bapak sekalian, GKPS menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, saya selalu mengatakan bahwa kita harus punya ambisi 1000. Kalau kita capai 100 itu lebih bagus gitu. Ambisi kita 1000, tercapainya 100 itu bagus. Daripada kita punya ambisi hanya 100, yang tercapai 10, kan lebih banyak 100. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus optimis dan kita harus, kalau Bung Karno bilang dulu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Wah, itu Bung Karno itu sangat luar biasa. Ini dadaku, mana dadamu? Itu bahaya itu kalau dengan peserta ini kebanyakan perempuan kan. Jadi kalau saya sama Mas Sondri nggak apa-apa ya. Ini dadaku, mana dadamu? Itu jawab, jeruk makan jeruk dong. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat sebuah perjalanan menuju puncak. Ini ada pendaki namanya Nicky Gross. Dia mendaki gunung puncak tertinggi ketiga di dunia. Adanya di Rwanda. Ya, gunung ini ada di Rwanda, di dekat dengan Uganda, Uganda itu dekat dengan Kenya, dekat dengan Rwanda. Nah, gunung ini adalah Gunung Kilimanjaro. Ya, Gunung Roysori. Gunung Roysori itu pegunungan yang dekat dengan Kilimanjaro, dan Kilimanjaro ini tertinggi di Afrika. Nah, Bapak Ibu coba dalam hati Anda melihat apa kunci sukses dari Nicky Gross ini bisa sampai ke puncak. Supaya dia sampai ke puncak, apa yang dia harus lakukan? Bapak Ibu coba lihat, renungkan, dan nanti spontan mengatakannya. Tuh, ini belum nyala. Soundnya bisa dinyalakan. We start off with a grueling trek through the Ruwenzori mountain range, which stretches for 60 miles along the Ugandan-Zaire border. Known as the Mountains of the Moon, they are home to Africa's third highest peak, Mount Stanley. Nicky Gross starts the trek in the market town of Kusese. I'm looking for someone called Josie, Josiah. Anybody see him? Here you are. Hello, I'm Nikki. I'm Joseph, please. You're welcome. Thank you very much. I hope you are going to enjoy the journey very well. Sure. Yeah. No, we first measure the luggage, please. Okay. Yeah. That's just under 10. Only 10. Over 10, just over 10. And the porter is supposed to carry only 22 kilograms. Okay, Yeah. sounds alright. And this is the 14. That's not bad, is it? Not bad. The guides and courses are essential for trekking in the Rosaries. It's not cheap. The travel for the trip will cost about $300 plus tips. The trek will take 6 days with an average 8 hours walk a day, with huts stationed at the end of each day's walk. My destination is Margarita Summit. At over 15,000 feet, it's the highest peak on Mount Stanley. How high are we now? Now we are at the altitude of 8,700 feet above sea level. Wow. Yeah. You are most welcome here. Thank you. I feel Yeah. very safe in here. Yeah. Where will I be sleeping? So this is the hut for tourists. Ruwenzori is a local word meaning the rain mountain. The rivers here are
are all sources of the Nile. After the rain, it can quickly become impassable and have claimed the lives of both locals and trekkers. This is just fairy tale. Yeah. Oh, I've never seen anything like this in my entire life. Well, this is the Heather Forest. The what forest? Heather Forest. Hazel forest. Reminds me of Mummy. That's not our hut, is it? Please tell me it is. Is it? Yes. I was absolutely freezing last night. That's right. Well, you've got to keep your hat on all the time, even in your sleep bag, you're probably fine, especially higher up, because it tends to drop, you tend to drop about a degree every 100 metres. Jim has climbed throughout East Africa and rates this as one of the toughest treks. So now the altitude will get you. The Bob doesn't. The upper reaches of these mountains were undiscovered by Europeans until just 100 years ago. They are hidden most of the year by mist and clouds. If you're sleeping outdoors, then heating up rocks is a good way to keep warm. At this height, it's freezing. So, just get in this way. Just bring it in there. You don't want to get underneath your, it's too uncomfortable underneath your body. Okay. Oh, that's marvelous. You should get generic condiment heater, huh? Put your sack over the top. We're on fire, God, I might do this for ages. Stick back in there. Yeah. Alright. Was it warm? Oh, everything. Well, we started in the village down here, heading to Camp 1. From Camp 1, we went all the way through the jungle here to Camp 2. From Camp 2, we dropped down to the low bog, up a big low bog, and up to where we are now, which is Lake Jupiter Camp, Camp 3. Today, we're going to head up to this tower here, which is on the hut, always at night. And from there, we go to the summit tomorrow, 5,190 metres. That's Mount Margarita. Very few visitors have managed to climb Margarita. Anyone who makes the trip to Margarita is considered a man of courage. At the end of the fourth day, at 15,000 feet, you reach the glacier. Don't push, sir. It's clearing up most of the snow's gone down. And looks reasonably clear up there. We don't think it's near to those rocks. But I'm not going to right onto the glacier itself. Okay. Let's keep the movement. Here we go. It was these glacier-covered peaks that have earned the Ruwenzori the name Mountains of the Moon. Around here, as you get to the cold, between the two mountains, you can't see. And that step round. I don't think he's going to go back up snow. You'll fall up there to Zaire if you get it wrong. So, very simple decision. This is where we're going to stop. It's in height, we haven't gone down at all. We're not far off the summit in height. Jim had come well equipped for everything, even mixing a margarita. Put a voice, put a vodka there. Just go to the shop. No, I'm good at vodka. Yeah, don't mind this for the kids. Wrong thing, huh? Ya, menurut Bapak Ibu apa faktor kunci sukses dari Nicky Cross bisa sampai puncak? Keberanian, oke, berani mati, teguh hati, apalagi persiapan, ya. Berarti ada perencanaan ya. Persiapan itu ada perencanaan, ada hitung-hitungannya ya. Tadi waktu pertama mau mendaki maksimal bebannya 20 kg. 22, tapi dia punya 14 dan dia patuhi ya. Lalu dia harus didampingi oleh local boy ya, tapi pada waktu di tengah pendampingnya sudah berbeda karena local boy itu tidak bisa profesional sampai ke atas. Lalu pada waktu hari kelima pendampingnya berbeda lagi
Jadi Bapak Ibu bisa lihat bahwa untuk perjalanan-perjalanan tertentu itu butuh pendamping-pendamping yang lebih profesional, yang lebih mengenal medan, ya. Jadi nggak bisa sendirian. Nah, Bapak Ibu yang selama ini berjalan sendirian, hati-hati, nggak sampai puncak. Nah, siapa pendampingnya? Harus pilih pendamping-pendamping. Sekarang ada metode mentoring. Mentoring itu kita bisa memilih siapa mentor kita yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, mirip dengan Igros, dia punya perencanaan yang baik. Dia punya implementasi yang setia pada perencanaan itu. Dan dia monitoring, ada lakukan monitoring nggak tadi itu? Pada waktu peta awalnya dari sini, lalu ke sini, lalu ke sini, saat ini ada di sini. Besok pagi kita akan naik ke puncak yang kedua. Harusnya dia naik puncak pertama lagi, tapi tidak memungkinkan karena itu kalau diteruskan mereka bisa mati berdua. Ya, orang Indonesia biasanya kalau sudah sedikit itu naiklah gitu ya, lewat dia. Ya, lewat puncak itu akhirnya hilang. Ada beberapa orang yang di Sinabung juga begitu. Kita dekat-dekat saja ya gitu, tersangkut dia. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada komitmen untuk menjalankan implementasi, rencana dalam implementasi yang nggak nyampe, lalu monitoring, lalu evaluasi. Nah, memang di dalam perjalanan ini Bapak Ibu sekalian, satu hal yang tidak dilakukan adalah tentang ini, Kaizen, perbaikan berkelanjutan. Ya. Tapi apa yang pendamping lakukan itu rencana, implementasi, monitor, evaluasi dia lakukan. Nah, manajemen autentik sekolah minggu GKPS saya buat ramuan remake namanya. Remake adalah rencana, implementasi, monitor, evaluasi, dan Kaizen. Kaizen itu dari bahasa Jepang yang artinya continuous improvement, perbaikan berkelanjutan. Perbaikan berkelanjutan itu tidak harus menciptakan sesuatu yang baru sama sekali. Jepang menangnya itu selalu memperbaiki, setiap hari ada pembaruan, ada perbaikan. Hampir produk-produk Jepang itu tidak ada yang orisinil. Jepang bisa membuat mobil karena dia ngambil Ford. Jadi pada waktu itu Toyota ngambil mobil Ford, dibeli dan untuk dihancurkan di Jepang. Dibeli lalu diangkat 3 meter lalu dijatuhkan dalam 3 meter, berat gitu. Mana yang paling kuat, mana yang lemah, dan di situ diperbaiki sama dia. Ya. Lalu salah satu perbaikan dari mobil Ford menjadi mobil Toyota adalah lebih ringan. Mobil-mobil Amerika, Eropa selalu beratnya sangat berat, tapi mobil Jepang ringan-ringan. Dan diperbaiki lagi sama Korea. Ya, warna-warnanya dulu Ford mengatakan sangat konvensional. Dia mengatakan kepada 2000 karyawannya, kamu boleh pilih warna apa saja untuk mobil kita. Apapun warnanya boleh, yang penting hitam. Dan Ford itu sepanjang sejarah nggak pernah memproduksi mobil di luar hitam. Ya, di situ peluang Jepang untuk menciptakan warna-warna yang lain. Sekarang Ford yang sekarang sudah banyak warna-warna yang lain di belakangan, tapi ketinggalan Ford. Yang merajai dunia adalah mobil Jepang. Kenapa dia merajai? Karena ini perbaikan berkelanjutan. Jepang itu ilmunya hanya 3N, ya. Niteni, ya, niteni, niroke, nambahi. Ya. Bagi Anda yang kenal Jawa itu bahasa Jawa itu. Mencermati, ya. 3 niteni itu mencermati. Lalu yang kemudian meniru, lalu yang ketiga nambahi. Itu aja yang dilakukan. Ditambah sesuatu yang dia belum punya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekolah minggu harusnya berpikir Kaizen juga, perbaikan apa yang kurang, lalu diperbaiki di sisi mana. Ya. Rencana Anda sudah punya. Nah, rencana yang bagus adalah berbasis pada kebutuhan. Tadi begitu tanya jawab dengan Pak Saijen, begitu banyak kebutuhan sebenarnya. Bayangan saya sebenarnya itu di list kebutuhan itu. Lalu di RPA diputuskan apa saja prioritasnya. Bapak Ibu harus pikir tentang 20-80-20 Pareto, ya. 20% yang paling besar yang mempengaruhi 80%. Itu harus dipikirkan oleh levelnya RPA ini, pengurus-pengurus ini. Nah, ada pergumulan. Pak, tidak semua GKPS di kota. Ada GKPS yang di kampung. Bapak Ibu, di RPA ini ada yang masih makan sirih? Bisa angkat tangan yang makan sirih? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dari 250 peserta. Gak ada 10% ya kan? Ya, 5% kan?
Indikator orang tinggal di desa adalah masih makan sirih, tapi jumlahnya hanya 5%. Tapi seringkali Bapak Ibu sekalian, yang 5% ini menjadi alasan kemalasan dalam tanda kutip untuk memperbaiki yang lebih baru. Kan kita masih di kampung, Pak. Padahal yang di kampung cuma 5%, 95% jemaat GKPS itu di kota. Orang GKPS itu, orang Simalungun itu yang merantau lebih banyak. Dan tidak semua orang Simalungun itu Kristen. Dan Kristennya pun tidak semua GKPS. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus berbasis pada data. Kalau kita bicara manajemen, kita harus basisnya data. Kalau tidak ada data, nggak bisa di-manage. Ya. Kalau ada yang mengatakan kita masih di kampung berapa persen? Saya sering berdebat. GKPS, gereja kita tuh turun jumlahnya. Dari mana datanya? Perasaan saya loh, perasaan saya dipakai. Ya, memanage perasaan itu paling sulit Bapak Ibu sekalian. Saya nggak pernah lulus memanage perasaan istri saya. Sebaliknya juga begitu, karena perasaan itu nggak perlu di-manage. Ya, dinikmati saja. Nah, sekolah minggu itu harus manage, harus dikelola. Basisnya data. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam hal rencana, dalam hal implementasi, monitor, evaluasi, dan kaizen harus berbasis data. Berawal dari visi GKPS, Gabe Gereja Simbuan Pasu-Pasu Janasari. Anak sekolah minggu visinya mengenal dan menerima Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Jadi sebenarnya simpel, gimana anak sekolah minggu mengenal dan menerima Yesus Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, siap menjadi anggota CD GKPS. Kan ini pekerjaan guru sekolah minggu sebenarnya, nggak jauh-jauh. Ya, jadi apapun yang Bapak Ibu lakukan, pengurus lakukan, guru sekolah minggu lakukan, ujungnya hanya di sini. Untuk apa? Untuk supaya bisa si buat pasu-pasu Janasari. Saya logatnya agak kurang, sari gitu. Sari. Beda ya, sari sama sari. Beda. Tapi saya pasti dimaklumi karena lidah saya lidah Jawa kan. Meskipun semua makanan Simalungun saya sudah makan, termasuk arak-araknya saya minum. Karena satu saat di habis rapat di kantor pusat, lalu saya dijamu minum arak. Ya, lalu kemudian saya yakin saja minum gitu, sama durian, makan durian, minum arak, udah cocok ya. Keluar, lalu naik mobil, lalu turun dari mobil salah ngambil tasnya orang. Saya ketahui, itu indikator bahwa saya sudah mabok. Tapi pernah lagi juga datang, saya dijamu sama pendeta, minum arak yang terbagus Pak di Simalungun katanya, di Siangkar. Lalu saya dibawa, wah masuk ke dalam-dalam gitu ke pabriknya. Waktu itu, waduh aku ketemu sama orang-orang drunken master itu. Apa namanya? Pendekar mabuk gitu. Saya minum juga gitu kan. Karena ada yang sudah 4 gelas masih ketawa-ketawa, masih baru setengah gitu. Waduh mati gue. Minum 1 gelas, 2 gelas, akhirnya udah 3 gelas sudah. 3 gelas gitu. Besoknya rapat, saya nggak bisa bangun. Saya bilang sama pendeta, Pak Pendeta antar saya ke dokter. Saya harus ke dokter. Dokter tanya, Pak Sigit minum makan apa kemarin? Arak dok. Wah ini gawat nih. Dari situ saya nggak pernah minum lagi. Bahwa arak memang menyesatkan. Itu contoh yang tidak bagus. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak sekolah minggu kemana arahnya? Apapun metodenya, apapun materinya, apapun yang Anda lakukan, hanya 2 sebenarnya, supaya mereka mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan supaya mereka siap disiplin. Kan itu. Ya, kita beranjak dari yang simpel, jangan yang ruwet. Kalau kita beranjak dari yang ruwet, tambah ruwet kita. Nah, fokus perencanaan manajemen sekolah minggu atau guru anak sekolah minggu. Kok di angkanya banyak? GAK itu apa? Guru anak dan kurikulum. GAK. Fokusnya itu GAK Bapak Ibu sekalian. Guru, anak, dan kurikulum. Jadi para pengurus sekolah minggu ngurusnya cuma GAK itu sebenarnya. Gak perlu Bapak Ibu sibuk mendirikan gedung sekolah minggu. Itu bukan urusan Bapak Ibu. Ya. Dan Bapak Ibu sekalian, Yohanes Surya, Profesor Yohanes Surya mengatakan bahwa
kunci dari pendidikan itu hanya satu, yaitu guru. Nggak ada gedung, nggak ada kurikulum, nggak ada materi, nggak ada siapa-siapapun. Yang penting ada guru dan ada murid, jalan pendidikan itu. Dan itu betul Bapak Ibu sekalian. Saya dulu waktu saya habis dibaptis lalu masuk di sekolah minggu, nggak ada di gedung, di rumah orang, di rumah salah satu jemaat. Dan lalu dia menerangkan tentang Adam dan Hawa. Di kampung saya tuh nggak ada apel, tapi dia bilang pepaya. Jadi lalu kami menengok, oh iya pepaya waktu itu ya yang dimakan gitu. Jadi ilustrasinya dekat dengan alam. Bapak Ibu sekalian, fokusnya adalah guru. Bapak Ibu harus pastikan guru sekolah minggu itu memiliki panggilan. Tidak harus pakai surat panggilan, ya. Tapi harus panggilan itu apa? Panggilan itu berhubungan dengan misi, passion. Nah sekarang bahasa anak muda itu passion, kegairahan. Jadi harus ada kegairahan Bapak Ibu sekalian. Kalau ngajar sekolah minggu nggak ada kegairahan, itu tanda-tanda nggak ada panggilan. Kalau sudah mulai guru sekolah minggu telat, Bapak Ibu jangan lama-lama untuk tidak dipecat. Karena dia sudah nggak ada panggilan lagi. Ya, telat sekali didoakan, Tuhan tolonglah supaya dia bisa disiplin. Telat 2 kali, Tuhan tolonglah supaya dia bisa bertobat. Telat 3 kali, Tuhan panggillah dia supaya dia cepat sampai sini. Tidak kemana-mana salah tangkap ya. Dan panggillah dia supaya cepat sampai sini. Jadi doanya harus bertingkat. Karena Bapak Ibu sekalian di gereja ini nggak ada reward and punishment. Nggak ada seperti perusahaan. Kalau di perusahaan saya bisa pecat orang, kalau di gereja mana bisa. Yang bisa adalah mendoakan. Paling banter tumpang tangan. Kalau nggak bisa tumpang kaki. Nggak ada juga toh. Jadi artinya kita harus meng-create supaya kita doanya tuh yang berwibawa gitu. Ya, doa yang berwibawa. Jangan Bapak Ibu kalau rapat yang didoakan yang telat toh. Tuhan pimpin rekan-rekan kami yang belum sampai. Ya kan? Yang tepat datang nggak pernah didoain. Akhirnya besok pada telat semua. Supaya didoain kan? Doa yang salah, Bapak Ibu. Jadi kalau berdoa, pertama adalah Tuhan yang bersyukur, berkatlah berlimpah-limpah bagi yang tepat waktu. Inilah teladan murid yang luar biasa Tuhan. Berkati rezekinya, berkati jodohnya, berkati gitu kan? Pokoknya didramatisir lah supaya dia saya akan tepat lagi gitu. Lalu yang terlambat doanya itu, kalau terlambat sudah 3 kali ya doanya yang harus panggil lagi dia tuh supaya cepat datang kemana. Jadi Bapak Ibu, ya panggilan ini penting. Yang kedua komitmen melayani. Ya komitmen, jangan hanya ya saja tapi nggak komit gitu. Komit itu Bapak Ibu sekalian sama seperti kalau waktu saya pacaran dulu. Ya. Waktu saya pacaran dulu saya nggak menyamperin tapi saya disamperin. Rambut saya masih utuh loh. Dan dia nggak ngaku kalau dia nyamperin saya. Pagi-pagi dia pura-pura jalan. Tapi kos di Tomang waktu itu ya. Saya ketemu istri saya itu 86 di latihan kepemimpinan besar 3. Tapi kami selalu berbeda pendapat, tapi pada waktu sama-sama kerja di Jakarta tahun 90 ketemu dan kami kos bertetanggaan gitu. Nah dia suka jalan pagi dan pagi gitu suka lewat di depan kos saya. Saya klarifikasi, maksudmu apa? Ternyata dia punya komitmen, ya kan? Nah di situ Bapak Ibu sekalian ya. Tapi kalau ada dia lain ceritanya. Cukup berat juga saya dapatkan dia ya. Pesaing saya itu ada 7 orang. Saya kalau cari pacar begitu, saya nggak mau yang nggak ada saingan. Ya kan rumah makan kalau sepi kan nggak ada peminat, berarti rasanya ada enak kan? Sama kalau perempuan banyak peminat berarti saya 7 dan saya orang ke-7. Banyak orang berwacana kalau saya bergerilya. Nah, sikap dan perilaku yang positif, Bapak Ibu sekalian, kenapa guru sekolah minggu harus punya sikap dan perilaku? Bedanya sikap dan perilaku itu apa? Sikap itu niat, Bapak Ibu sekalian. Niat. Perilaku itu adalah prakteknya.
Jadi kalau bahasa Inggris itu behavior itu perilaku, ya. Tapi kalau attitude itu masih sikap. Attitude-nya positif, sikapnya positif, ya. Tapi sikap positif itu kadang-kadang tidak bisa diperilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kan orang Simalungun kan punya attitude sendiri. Karena orang Simalungun ini kan satu-satunya rumput Batak yang punya tradisi kerajaan itu hanya Simalungun. Sayangnya Raja Simalungun itu mengembangkan tradisinya tradisi kayu bukan batu, sehingga habislah semua warisan. Iya kan? Artefak Simalungun itu nyaris habis karena bahan bakunya kayu. Tapi kalau artefak Majapahit itu masih ada karena batu, Borobudur, Prambanan, ya. Jadi memang peradabannya, Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini peradaban yang paling terkonfirmasi itu peradaban kerajaan-kerajaan di Jawa. Kalau di Simalungun itu, meskipun kita harus akui pernah ada kerajaan, tapi sisanya ya sulit untuk mencari. Nah, maksud saya hubungannya dengan attitude itu, orang Simalungun itu lebih halus dari rumpun yang lain. Ya, saking halusnya kalau ada makanan, liatin gitu, tengok kiri, tengok kanan, lihat atas, lihat belakang, sudah nilai diambil sama orang Toba, dong. Jadi Bapak Ibu itu behaviornya nggak bagus. Sekarang embat dulu berpikir. Kalau diembat udah diambil sama orang Toba. Kan orang Toba ada beberapa di sini tuh. Nah, tuh. Hati-hati nih ya, ancaman ini dulu. Musuh dalam selimut. Ya, suaminya orang Simalungun ya. Musuh dalam selimut nih. Musrak terus di dalam selimut. Bapak Ibu sekalian, teladan, sikap dan perilaku positif itu keteladanan. Bapak Ibu, keteladanan itu jauh lebih efektif ketimbang kata-kata. Ya, gambar itu bermakna 1000 kata gambar. Kalau keteladanan itu 1.000.000 makna. Ada bapak-bapak Simalungun yang masih merokok, nah jangan ikuti bapakmu yang merokok ini. Merokok ini tidak bagus, nah. Enggak ada bagus-bagusnya. Untuk kesehatan buruk, untuk kantong pun jauh lebih parah. Jadi jangan pernah kau merokok. Efektif nggak? Ya nggak efektif. Ya. Orang Simalungun ya sudah sedikit lah yang merokok. Tapi harus ditobatkan itu. Karena ada pendeta yang mengilustrasikan begini Bapak Ibu sekalian. Bedanya antara orang bodoh dengan orang dungun. Itu kalau orang bodoh Bapak Ibu sekalian, itu ada orang Ambon naik sepeda motor di Jakarta, lalu ada lampu merah, kuning, hijau, merah. Dia dari jauh dia lihat hijau, kuning, merah. Lalu dia pikir, ya udah bablas aja, semprit polisi. Kamu tahu nggak apa polisi? Itu lampu. Iya ada lampu. Kenapa polisi? Itu kamu tahu nggak lampu merah artinya berhenti? Oh tidak tahu. Loh, kamu dari mana? Dari aku. Saya pikir itu lampu disco. Ini namanya orang bodoh. Kalau orang bodoh sama polisi, ya sudahlah, orang bodoh udah pergi aja lah, gitu ya. Tapi ada yang lain, anak muda, udah tahu dia anak kota, merah, bablas kenceng, disemprit polisi. Kamu tahu nggak? Tahu Pak. Kenapa kamu terus? Ya, biar gaya lah Pak. Aja. Itu aturan tahu. Kalau merah harus berhenti, ya tahu gitu. Nah ini anaknya namanya dungu. Sudah tahu aturan tapi dilanggar. Dia bisa sprint gitu. Nah, di rokok itu kan ada kan merokok membunuh. Tapi terus dirokok tuh. Itu yang merokok golongan orang bodoh atau orang dungu? Yang ngomong Bapak Ibu loh, bukan saya loh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kompetensi mendidik. Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu bukan kuliah di IKIP atau di Universitas Pendidikan, berarti Bapak Ibu harus punya kompetensi mendidik. Dan kompetensi mendidik itu ada di setiap manusia. Ibu-ibu di Papua itu nggak ada kenal sekolah, tapi dia sudah bisa mendidik anaknya. Secara alamiah Tuhan sudah memberikan itu talenta mendidik. Jadi kompetensi mendidik harus terus diperbaiki. Kecukupan jumlah
tadi datanya tidak ada guru sekolah minggu. Dan saya duga kalau 220.000 jumlah anggota jemaat di KPS, kira-kira 40% itu anak. Jadi sekitar kira-kira berapa itu? 80 sampai 90.000 anak-anak di KPS. 90.000 anak-anak di KPS. Ya, itu guru sekolah minggunya jumlahnya tidak tahu. Dan itu sebenarnya agak memprihatinkan. Dan padahal mereka lah masa depan di KPS. Ya. Dan memang berat Bapak Ibu sekalian. Anak-anak di KPS sekolah minggu diajari tepuk tangan, menari dan seterusnya gitu ya. Tapi pada waktu kebaktian nggak ada tepuk tangan, nggak ada menari. Akhirnya mereka nggak betah. Mereka cari duluan. Kalau di gereja kami sekarang bukan lagi komisi sekolah minggu, ya, komisi anak. Dan bukan lagi sekolah minggu, tapi kebaktian anak. Ya, kebaktian anak. Sekolah minggu malah di jemaat tertentu pesertanya lansia-lansia sekolah minggu. Dan itu membahas Alkitab. Betul. Sekolah di hari Minggu untuk lansia. Ya. Kan Bapak Ibu di benak Bapak Ibu kalau sekolah minggu langsung anak. Kalau di PKI tidak. Di PKI sekolah minggu bisa diikuti oleh orang dewasa, bisa oleh lansia. Karena bertopik. Ya, itu yang sudah mempraktekkan itu GKI Kayu Putih, belum semua GKI. Tapi acara sekolah minggu adalah kebaktian anak. Nah, kebaktian anak itu ada pengkhotbahnya. GKI Maulana Yusuf di Bandung itu selalu pendeta yang berkhotbah di sekolah minggu. Berikutnya permainan guru sekolah minggu, tapi khotbah pendeta. Nah, Bapak Ibu itu mendidik tradisi bahwa GKI punya tradisi yang berkelanjutan mulai dari anak, remaja, pemuda sampai dewasa, sehingga dia bertahan terus di gereja, tidak teriming-imingi gereja yang lain. Nah, itu salah satu cara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kecukupan jumlah ini harus diurus oleh rapat pengurus lengkap ini. Berapa kebutuhannya gitu? Ini kan quality, ini kan quantity. Selalu quality dan quantity harus menjadi satu. Jadi jangan hanya mengurus kualitas saja. Kalau jumlahnya kurang, ya problem Bapak Ibu sekalian. Ya, meskipun Bapak Ibu yang desa-desa agak sulit untuk mencari guru sekolah minggu, pasti 100% ibu-ibu, nggak ada bapak-bapak. Ya kan? Bapak-bapak bukan apa-apa, memang dia nggak bisa gitu. Bikin anak rajin. Karena nggak ada alternatif. Di desa nggak ada apa? Nggak ada hiburan lain kecuali itu. Meskipun ibu-ibunya makan pinang gitu ya, bapak-bapaknya masih rajin juga mau nyamperin gitu. Kalau di kota makan pinang kan, saya coba makan pinang juga mabuk juga saya nggak kuat. Nah, anak, pembagian kelas, pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, pengembangan sikap positif, pengembangan perilaku positif. Saya bedakan Bapak Ibu sekalian, sikap dan perilaku. Karena kadang-kadang sikapnya sudah positif, perilakunya nggak tumbuh positif karena ditekan sama orang tuanya. Bisa. Nah, guru sekolah minggu harus sampai intervensi kepada orang tuanya. Bahkan sampai intervensi ke Tuhan. Bapak Ibu kalau yang GKPS Jogja, sekali-sekali Anda datang ke GKI Gejayan. Di sana ada Paulus pendetanya. Dia guru sekolah minggu aslinya. Nah, dan dia cerita bahwa dia mengikuti 10 anak sekolah minggu yang didoakan mulai dari umur 8 tahun sampai 20 tahun. Dia ikuti. Didoakan setiap malam, disebut namanya. Apa jadinya? Persis ke-10-10-nya jadi seperti yang mereka mau dan didoakan sama pendeta itu. Hanya satu yang melebihi dari yang didoakan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu sebagai guru sekolah minggu mendoakan nggak nama-nama anak sekolah minggu setiap malam? Saya waktu mau bawakan sesi seperti ini tanya kepada guru sekolah minggu, oh saya doakan Pak, karena murid sekolah minggu yang saya doakan itu cucu saya, keponakan saya. Nah, ya lain ceritanya. Kurikulum, tujuan umum, tujuan khusus, materi pembelajaran dan durasi itu berapa lama gitu ya. Lalu kemudian metodenya, lalu media pembelajarannya. Sekarang zaman digital. Nah, yang 5% tadi yang di desa-desa nggak usahlah terlampau amat dipaksakan digital. Bapak Ibu pakai alam saja. Bahkan Bill Gates itu mengembangkan satu sekolah yang non teknologi. Bill Gates
yang mbahnya Microsoft. Ya. Karena sudah terlalu bising dengan teknologi. Lalu ada anak-anak TK non teknologi. Ya. Jadi tidak harus kita terlalu amat sangat dengan teknologi digital dan seterusnya. Kita lihat kebutuhan kita jangan didikte sama mereka. Kita harus sesuaikan mereka dengan mau kita. Nah ini GAK, guru, anak, dan kurikulum, Bapak Ibu sekalian. Pancaran keyakinan ujung-ujungnya kan perilaku yang mau kita bangun. Perilaku dari mana? Dari sikap. Ya, sikap dari mana? Dari nilai-nilai. Nilai-nilai dari mana? Dari keyakinan. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu harus tembus supaya keyakinan ini bisa sungguh-sungguh keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Karena itulah yang akan merubah perilaku. Pemabuk bisa menjadi penginjil karena keyakinan berubah. Kenapa Saul menjadi Paulus? Karena berubah keyakinan sehingga dia berubah perilaku, berubah sikap, berubah nilai-nilai. Nah, Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Sumber iman atau nilai-nilai kita sebagai orang Kristen itu ada 3. Masing-masing gereja punya 3. Jadi salah kalau sumbernya hanya Alkitab. Saya beriman itu sumber saya itu 3. Alkitab, yang kedua tata gereja GKI, yang ketiga tradisi GKI. Itulah sumber iman saya. Makanya berbeda dengan GKPS. Meskipun sama Alkitabnya, kita beda. Di mana tata gerejanya lain, tradisinya berbeda. Alkitab nggak usah bahas lah. Nilai-nilai utama dari Alkitab sebenarnya yang dianjurkan Yesus hanya 2. Jadi orang Kristen itu syaratnya cuma 2. Kasih Allah dan kasihlah sesama. Sudah selesai. Gak usah rumit-rumit itu. Yang bikin rumit itu gereja. Tambahinlah ini, diakonia, apa segala macam gitu. Padahal Yesus hanya katakan 2 itu. Hukum utama dan terutama. Udah selesai. Kalau itu dilakukan, sudah menjadi Kristen yang utuh. Kasih Allah, kasih sesama. Yang kedua, sumber iman saya adalah tata gereja. Misalnya, gereja kami tidak menerima tradisi atau cara baptis selam. Nah, itu kan di tata gereja. Tata gereja menyebutkan itu, ya saya mengikuti itu. Jadi sumber nilai saya, sumber iman saya, yang kedua setelah Alkitab adalah tata gereja. Nah Bapak Ibu di GKPS juga ada tata gerejanya. Jadi harus diimani juga. Lalu yang ketiga tradisi. Tradisi adalah sesuatu yang dilakukan gereja, tapi tidak tercantum dalam tata gereja dan dalam Alkitab. Contohnya bentuk mimbar. Bentuk mimbar, kenapa GKPS seperti itu? Gak ada di Alkitab. Nggak ada tata gereja. Di mana adanya? Tradisi. Dan tradisi tidak selalu buruk, ada tradisi baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, hati-hati karena seringkali tradisi ini mengalahkan 2. Tata gereja dan Alkitab bisa tergusur oleh tradisi. Hati-hati, apalagi yang hubungannya dengan bermarga-marga. Nah, itu ya. Ada yang teman saya mengeluh marganya si payung, Pak, sulit sekali Pak kalau pemilihan. Si payungnya cuma 4. Yang lainnya ya marga lain yang dominan. Jadi seumur-umur saya nggak pernah jadi majelis. Ada yang mengeluh begitu, ya ada satu jemaat yang begitu. Nah itu mesti nilai-nilainya harus dirembuk gitu kan. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, ini format 16 isian program monitoring dan evaluasi. Nah ini sudah masuk ke teknis. Coba Bapak Ibu lihat sebentar. Lalu bisakah Bapak Ibu tuliskan di kertas kosong, masing-masing tuliskan di kertas kosong, ya. Tulis di kertas kosong nama program yang akan Anda lakukan, ya. Jadi ditulis nomor 2 nama program, nomor 3, nomor 5, 6 dan 7. 2, 5, 6, 7. Ini kan contohnya adalah program pelatihan guru sekolah minggu, ya. Bapak Ibu coba buat program yang lain. Misalnya program apa? Kebaktian Padang, retreat guru sekolah minggu ya. Kebaktian Padang. Nama program Kebaktian Padang. Langsung loncat saja. Outputnya yang diharapkan apa? Outcome-nya apa? Impact-nya apa? Karena nomor ini yang paling sulit. Nah Bapak Ibu perlu latihan.
Karena panitia menginginkan supaya Bapak Ibu punya keterampilan setelah selesai sesi ini. Minimal keterampilan membuat program, nama programnya, outputnya, outcome-nya, dan impact-nya. Output itu adalah keluaran, hasil langsung. Outcome itu adalah manfaat, sedangkan impact adalah dampak. Jadi setiap program harus ada dampaknya. Silakan ditulis 5 menit saja. 5 menit lalu dikumpulkan. Serius, nanti saya akan baca di kertas kosong. Kertas kosong, bagi yang belum punya kertas kosong bisa minta panitia. Tulis nomor 2, nomor 5, nomor 6, dan nomor 7 dengan program Bapak Ibu sekalian. Jangan program ini, jangan nyontek ini, tapi dengan program Bapak Ibu. Ya, misalnya tadi kebaktian magang. Program yang lain misalnya apa? Menyusun kurikulum, misalnya ya, menyusun kurikulum sekolah minggu. Bagi yang sudah bisa ditarik untuk saya lihat. Satu menit lagi. Ada yang sudah selesai? Nama program, outputnya, outcome-nya, dan impact-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian ya. Yang lain boleh teruskan nanti. Ini simulasi aja. Saya bacakan ya. Yang pertama tadi masuk ke saya. Cepat ini.
termasuk cepat ya. Nama programnya Berpacu Haleluya. Outputnya guru sekolah minggu lebih menghayati akan syair. Nah, hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ini praktek langsung ya. Yang namanya output itu harus terukur. Apa ukurannya menghayati? Apakah dengan nangis-nangis? Ya, apakah dengan ketawa-ketawa itu penghayatan? Hati-hati dengan output. Output itu harus selalu terukur. Contohnya di sini Bapak Ibu sekalian, outputnya itu kan, ya, guru sekolah minggu menyelesaikan semua sesi yang diberikan dengan sukacita, aktif dan partisipatif. Bisa diukur dengan kuesioner outputnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, outputnya adalah guru sekolah minggu mengikuti sesi semua. Absensinya ada, kan berarti bisa diukur. Lalu kuesionernya biasanya kan bagaimana perasaan Anda? Itu ada gitu. Tapi ini penghayatan, menghayati akan syair. Itu mesti harus diklarifikasi ukurannya. Outcome dapat meningkatkan akan pengetahuan bernyanyi. Manfaat. Kalau ini di sini guru sekolah minggu memiliki semangat baru dalam pelayanan, meningkat pengetahuannya, keterampilannya, serta sikap positifnya sebagai pendidik teladan. Jadi tingkatannya lebih dari yang output. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini memang yang paling sulit. Makanya saya minta untuk simulasi. Nah, ini Bapak Ibu nanti kalau menyusun program RPL ini menyusun program, idealnya harus pakai format 16. Kenapa? Karena dengan format 16 mudah diimplementasi, mudah dimonitoring, dan mudah dievaluasi. Impactnya, anak sekolah minggu lebih bersemangat dan mengikuti akan bernyanyi. Impactnya, oke, impactnya kepada anak ya. Ini untuk guru, lalu impactnya kepada anak, boleh. Jadi impact itu Bapak Ibu sekalian kepada pihak yang lain. Ya, kalau gereja kepada masyarakat, kalau guru sekolah minggu harusnya impactnya sampai kepada orang tuanya. Karena banyak orang tua bertobat karena sekolah minggu anak-anaknya itu memberi contoh yang baik. Mau makan Pak, berdoa dulu Pak, bapaknya sakit perut. Ya. Anaknya nggak mau makan kalau bapak nggak mau berdoa. Nah, lama-lama bapaknya belajar berdoa gitu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian itu harus sampai pada impact sampai di situ. Ini ya, format 16 ya. Idealnya memang ada waktu khusus Bapak Ibu sekalian, waktunya Bapak Ibu pasti sudah paham lah ya, tinggal praktek saja. Nah, kalau format 16 sudah punya 10 atau 20 program setahun, dikumpulkan dengan format ini, kompilasi rencana implementasi. Nomor program 1, pelatihan guru sekolah minggu. Kedua, kebaktian pada. Ketiga, berpacu haleluya. Keempat, pertemuan dengan orang tua. Kelima, apalagi sampai 10 ya. Lalu kemudian penanggung jawabnya siapa masing-masing. Lalu durasinya berapa lama? Oh, ini 3 hari, 4 hari, 1 hari dan seterusnya. Anggarannya berapa? Nah, ini mesti harus dibuat Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa karena anggaran ini penting. Totalnya berapa? Lalu kapan akan dieksekusi? Sudah ya? Bapak Ibu sekalian, kalau masing-masing pengurus sekolah minggu punya kompilasi seperti ini, maka akan sangat mudah. Mana yang tidak jalan, mana yang jalan, kenapa tidak jalan, kenapa jalan, berapa duitnya, kenapa tidak ada dan seterusnya. Lalu anggaran Bapak Ibu sekalian, meskipun bukan bendahara, tapi Bapak Ibu harus paham bahwa pemasukan itu ada persembahan, ada dana tabungan guru sekolah minggu, ada sumbangan orang tua, ada donatur, ada lain-lain. Inilah pemasukan ya, Januari sampai Desember. Lalu total pemasukan berapa setiap bulan. Lalu pengeluaran, pembelian alat peraga, seragam guru sekolah minggu. Ada seragamnya nggak guru sekolah minggu? Paling semangat di seragamnya, tapi bukunya kurang tidak dibelikan. Alat peraga, pelatihan guru sekolah minggu, APK, komunikasi dan transportasi, pengembangan kurikulum harus ada biayanya. Total pengeluaran berapa? Lalu saldo awal, lalu saldo akhir berapa? Posisinya minus, lalu berdoa pada Tuhan. Tuhan, saya serahkan. Engkau kaya raya, kenapa saya miskin begini gitu ya?
Lalu aksi dalam implementasi. Bapak Ibu sebagai pemimpin-pemimpin, aksi dalam implementasi itu yang pertama, Bapak Ibu harus perhatikan ke atas, itu harus mencapai prestasi. Prestasi Bapak Ibu apa? Tadi implementasi tadi itu tercapai semua, itulah prestasi. Tapi ke bawah Bapak Ibu harus melakukan edukasi, mengedukasi, memberdayakan semua yang di bawah, ya. Lalu ke samping Bapak Ibu harus jaga relasi ke kanan dan relasi ke kiri. Kalau ini Bapak Ibu lakukan dengan sukses, Bapak Ibu akan sukses sebagai pemimpin. Pemimpin itu kan hambatannya hanya ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita tidak memilih seseorang? Karena prestasinya belum ada. Itu. Kenapa kita memilih seseorang? Karena prestasinya luar biasa. Ya. Ada juga yang tidak memilih seseorang karena relasinya buruk. Nah, di Indonesia ini relasi ini menentukan Bapak Ibu sekalian. Gara-gara relasi bisa nggak jalan gitu. Nah, tapi jangan kompromi hanya relasi saja, prestasinya nggak ada, itu namanya bunglon. Ke kiri, ke kanan, oke, tapi sebenarnya nggak oke prestasinya. Jadi harus relasi bagus, prestasi bagus, mengedukasi teman-teman kader-kader Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu harus siapkan siapa pengganti Bapak Ibu. Jangan sudah usia 65, 70 masih ngajar sekolah minggu. Gak ada kadernya, itu pemberdayaannya harus ada. Monitoring, apa itu monitoring Bapak Ibu sekalian? Setelah diimplementasi, perjalanan berikutnya adalah memonitor, ya, barulah ada hasil. Apa itu monitoring Bapak Ibu sekalian? Adalah aktivitas yang sistematis dan periodik. Periodik harus dilakukan dalam rangka memastikan semua perencanaan program sudah dan sedang dilaksanakan dengan baik. Monitoring itu dalam perjalanan, evaluasi itu di akhir perjalanan. Ya. Lalu hal-hal yang harus dipantau meliputi pelaksanaan jadwal, tahapan aktivitas, penggunaan sumber daya, dan kemajuan atau progres hasil kerja yang dicapai, termasuk penggunaan hasil kerja, use of output. Jadi kalau ada hasil digunakan itu harus dimonitor juga bagi program-program khusus. Tujuan monitoring yang pertama adalah memastikan pelaksanaan kerja. Yang kedua, memastikan tidak ada penyimpangan. Ya, nggak ada tuh namanya korupsi. Apa yang dikorupsi orang minus ya. Lalu monitoring juga mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam menjalankan semua rencana atau jadwal. Jadi dimonitor Bapak Ibu sekalian 6 bulan minimal dimonitor lah apa yang terjadi ya. Fungsi monitoring Bapak Ibu mendukung pengambilan keputusan dengan segera. Ya. Langkah-langkahnya identifikasi masalahnya, mengukur pelaksanaan program, mendeteksi penggunaan sumber daya, mengukur kemajuan atau perkembangan kinerja, menganalisis data yang tersedia, mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan. Ini ada video pendek. Mari kita lihat video yang mismonitoring. Niatnya monitoring istrinya, tapi ternyata salah. Niatnya memonitor, tapi salah karena cemburu ya. Coba kita ulang ya. Jadi Edi pulang ke rumah, ya, melihat istrinya berpelukan sama orang, lalu dia cor mobilnya itu orang itu ya. Dia pikir mobil orang itu. Ternyata terakhir mobil itu hadiah untuk Edi.
selama ini kenapa monitoring tidak terjadi di gereja? Karena seringkali ada image memonitor orang, yang dimonitor orangnya, itu yang membuat ada penolakan. Padahal harusnya yang dimonitor itu ini, yang dimonitor adalah perencanaan kerja. Jalan tidak perencanaannya, bagus tidak perencanaannya, pelaksanaannya bagaimana, lalu kemajuannya bagaimana, lalu penggunaan sumber dayanya bagaimana, orangnya, uangnya, alatnya, itu semua yang dimonitor. Ya, jadi pejabat dan personel yang bertugas bukan satu-satunya fokus monitoring. Ini yang salah Bapak Ibu sekalian. Makanya pemerintah itu BPK, BBKP sering tidak efektif. Begitu turun dari pesawat dibawa ke hotel, dikasih fasilitas segala macam gitu ya, sampai dia lupa tugasnya lalu diantar balik lagi ke bandara pulang ke Jakarta. Karena nggak mau dimonitor. Karena kesannya memonitor itu mencari kesalahan, padahal tidak. Bapak Ibu nanti baca lagi tujuan monitoring itu apa. Ya. Lalu kemudian format dan petugas monitoring. Format monitoring, pakailah format 16. Jadi jangan monitoring tanpa bawa apa-apa. Bawa format 16-nya itu tadi, ya. Lalu kompilasi rencana implementasi program. Tadi ada format kompilasi, lalu rencana implementasi anggaran. Dibawa 3 ini. 3 format ini dibawa, lalu dicocokkan kenyataan di lapangan jalan tidak. Itu baru monitoring, ya. Siapa petugas monitoring? Ya penanggung jawab program. Siapa penanggung jawab? Ketua yang tanda tangan. Ya dia yang monitor, ya. Lalu kemudian pimpinan lembaga, kalau Bapak Ibu sekalian sebagai pimpinan lembaga, Anda yang memonitor. Jadi nggak boleh didelegasi. Kenapa Jokowi turun sampai ke perbatasan Indonesia, sampai ke Papua, sampai ke Wamena, sampai ke daerah, bahkan saya pun ngeri kalau masuk. Jokowi masuk luar biasa. Karena dia monitoring. Aristoteles mengatakan kita harus percaya, tapi kita harus cek. Jadi jangan berhenti dipercaya. Ya, kita percaya tapi harus cek. SBY 10 tahun jadi presiden, ke Papua 2 kali dan itu hanya di dekat bandara Sentani. Nggak pernah berani dia, nggak ada nyali. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pemimpin itu harus sampai monitoring sampai ke bawah. Evaluasi. Tadi kan remake ya. Rencana kita sudah bahas, implementasi sudah, monitor sudah, sekarang evaluasi, ya. Baru terakhir Kaizen. Monitoring sudah kita bahas, implementasi sudah, sekarang mau evaluasi, posisinya ada di sini. Apa yang kita evaluasi? Hasil. Ya, kalau belum ada hasil jangan dievaluasi. Kalau masih dalam kerangka monitoring, evaluasi dalam monitoring itu bisa. Ya, tapi bukan evaluasi akhir. Nah, apa itu evaluasi? Tindakan untuk memastikan bahwa tujuan atau sasaran yang direncanakan tercapai. Prosesnya dilakukan sesuai jadwal. Umumnya dalam 1 tahun 1 kali atau 2 kali evaluasi. Menghubungkan tadi Bapak Ibu sekalian, input, prosesnya, lalu outputnya, lalu outcome-nya, lalu impact-nya. Tercapai nggak antara output, outcome, impact dengan input yang direncanakan dan prosesnya. Perlu diterapkan indikator-indikator yang ditetapkan saat perencanaan. Apa indikatornya? Tadi menghayati syair. Tadi apa indikatornya? Guru sekolah menghayati akan syair. Nah, indikatornya harus jelas gitu. Semua bisa. Misalnya yang revolusioner itu dulu keramahan. Gimana cara menilai, cara mengukur ramah? Orang itu ramah. Gimana ukurannya? Senyum. Nah, apa itu senyum? Bisa diukur nggak? Sampai Singapore Airlines punya ukuran 1 cm kiri, 1 cm kanan, itulah senyumnya. Kalau lebih dari 1 cm namanya tertawa. Kalau kurang dari 1 meter namanya nyinyir. Jadi kalau senyum itu 1 cm kiri kanan 1 cm, itulah senyum. Diukur sampai begitu. Ya. Jadi semua bisa diukur, semua bisa dikelola. Kalau nggak bisa diukur, nggak bisa dikelola. Contoh evaluasi gereja saya, Bapak Ibu sekalian. Contoh ya. Yang bisa dievaluasi secara ukuran hanya 2, 1 sama 2 saja. Yang lainnya sulit karena tidak terukur, karena kualitatif. Tapi tidak apa-apa. Yang kuantitatif kan kondisinya jumlah anggota jemaat. 2014 849 orang, 2015 874, naik tuh 2,9. Siapa bilang gereja turun? Gereja kami naik.
Ya, meskipun hanya 2,9 dan mayoritas kenaikan karena biologis. Ya. Karena beranak banyak toh. Jadi maka Bapak Ibu harus penuhilah bumi, bikin anak banyak-banyak. Saya dulu targetnya 7 anak. Tapi yang anak kedua lahir, lalu istri saya bilang, ketiga dan seterusnya kamu yang hamil. Akhirnya cuma 2 kami. Padahal kalau rumah 5 atau 7, karena kami berlima di rumah rame gitu, ada berantemnya gitu ya. Jadi sekarang anak saya dua-dua udah pada pergi, aduh, ketemu lagi di sudut sana istri, sudut sini istri. Ya. Dia mungkin juga begitu, kamu lagi gitu. Kan gawat gitu. Nah, kalau banyak anak kan lain gitu. Gak ada alternatif. Lu lagi. Ya. Kalau di seberang bisa sampai 4 maksimal. Dan bisa turnover, bisa ganti-ganti kan, ada turnover. Turnovernya ada. Jadi kalau udah bosan ini A gitu diganti jadi ya. Satu aja udah pusing ya, kalau 4 kayaknya nggak pusing malah. Yang nomor 2, kehadiran rata-rata. Nah, kehadiran rata-rata katanya gereja sepi. Ternyata kami naik juga malah lebih tinggi nih. 519 dalam setiap hari Minggu. 2015 595 naik 14,6. Siapa bilang gereja makin sepi? Nggak ada tuh ceritanya. Jadi kalau ada data, kita bisa berdebat, kita bisa lakukan sesuatu dengan rasional. Kalau hanya perasaan, susah Bapak Ibu. Susah kita kalau nggak perasaan. Anak-anak muda kita banyak yang keluar gereja kita, berapa orang? Wah itu yang saya nggak tahu, dan susah. Jadi harus berapa gitu ya. Nah, persekutuan pelayanan kesaksian ini karena rutin, ya rutin saja, rutin keterangannya ya. Tapi yang enak adalah kalau ada ini, ya, naik, anak sekolah minggu naik, ya kehadirannya gitu. Lalu peserta ini rapat RPL yang terbanyak pesertanya, berarti ada prestasi gitu kan. Coba kalau di Bali lebih banyak lagi 2 kali lipat. Nah, berarti faktornya bukan karena RPL-nya, karena tempatnya. Jadi, begitu pulang ke jemaat masing-masing ditanya, gimana RPL-nya? Oh bagus, kalau di sana ada stroberi, di sana ada taman safari, loh. Kok malah tempat-tempatnya yang diceritakan? Isinya apa? Nah itu yang aku nggak tahu. Jadi Bapak Ibu harus ada rekreasinya lah, tapi jangan itu yang diingat gitu ya. Nah, ini contoh evaluasi yang sederhana begini. Jadi kalau dengan begini ada datanya, kita gampang melangkahnya. Ya, mau kemana kita? Oke. Evaluasi program itu mengumpulkan data, menyampaikan informasi, memberi nilai, mengolah data, mengambil keputusan tentang program yang sedang dievaluasi. Banyak nih pekerjaannya. Ya, Bu? Oh, saya kira ngomong sama saya. Sambil makan pinang deh. Lalu melahirkan rekomendasi. Nah, Bapak Ibu, rekomendasi evaluasi itu ada 3. Program diperbaiki, program dihentikan, atau program diteruskan. Saya punya pengalaman pada waktu mendampingi GKI Tanah Papua di Mimika yang dekat Freeport itu. Kita mengevaluasi program kaum bapak. Program kaum bapak itu seminggu sekali ada PA, sebulan sekali akhir bulan. Lalu saya tanya, sudah berlangsung berapa tahun? Oh sudah, GKI ada, GKI Tanah Papua, oke. Terakhir, dalam 1 tahun terakhir berapa yang hadir? Senyum-senyum mereka. Kadang 3, kadang 5, kadang pembicaranya gak ada. Terus menurut Bapak, kita mau perbaiki, kita mau hentikan, atau kita teruskan? Bingung juga mereka. Lalu saya usul, dihentikan saja. Kaget mereka. Wah ada Pak, sejarahnya gereja menghentikan program. Sekarang kita bikin sejarah. Kalau belum ada, kita bikin sejarah. Dihentikan dan diganti dengan yang lain. Bagaimana kalau kita ganti dengan sepeda bersama setiap akhir bulan? Wah itu mantap itu. Ya, banyak orang Papua pada naik sepeda Bapak. Bapak Ibu kan bisa lihat kan, seru kan? Di kota.
Jadi ada tuh Topi Kapalapi mengutus manajer area ke Papua, ya, mengutus manajer area ke Papua dan ditempatkan di Nabire. Wah, Bapak Ibu belum pernah ke Nabire, kan? Saya sudah pernah ke Nabire dan masih banyak orang-orang lokal gitu. Waduh, Pak, hitam semua di sini. Ya memang Papua hitam kayak Afrika. Waduh, nggak juga nih Pak katanya. Ya sudahlah, saya jalani gitu. Gimana keluarga? Udah tinggal aja Pak, saya di sini gitu. Setengah tahun. Gimana? Ya happy lah Pak gitu. Setahun di telepon sama bos. Gimana di situ? Ternyata Pak ada yang cantik juga di sini. Gitu. Terus juga bosnya bilang, gimana Pak? Kalau saya lebih lama enggak, sekarang juga mau pulang. Bahaya itu Pak, sudah melihat orang di situ yang tadinya hitam jadi cantik bahaya. Pulang. Berarti nggak ada alternatif. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengapa suatu program harus dievaluasi? Untuk mengetahui keberhasilan tujuan, kualitas rencana program, kualitas pelaksanaan program, kesesuaian dengan sasaran suatu program, pertanggungjawaban nomor 5 ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menerapkan akuntabilitas, pertanggungjawaban itu harus ada evaluasinya. Jadi jangan terus menjawab tidak menanggung. Pertanggungjawaban itu ya jadi satu akuntabilitas, jadi harus dievaluasi. Perbaikan program, klarifikasi dan pengembangan program. Banyak tujuannya, ada 8. Ya. Prosedurnya ada 7. Identifikasi tujuan dan mengapa evaluasi dilakukan. Identifikasi sumber hambatan. Identifikasi sumber dan hambatan ini Bapak Ibu sekalian, ada sarana prasarana, SDM, waktu dan seterusnya. Memilih fokus evaluasi. Kalau terlalu banyak yang harus dievaluasi, fokusnya apa? Gurunya saja, anaknya saja, atau kurikulumnya saja. Masing-masing harus dievaluasi. Ini saya lihat GKPS ini dari tahun 2007 saya bantu sampai hari ini, definitif kurikulum yang selalu diperbaiki setiap tahun belum ada. Zamannya Pendeta Edi masih pegang sekolah minggu di kantor pusat, sampai hari ini ya itu menurut saya fokus evaluasi kurikulum itu penting. Ya, guru-guru sudah banyak lah Bapak Ibu sudah, tapi kurikulum harus disentuh itu. Ya, karena kurikulum itu krusial. Bagaimana membuat anak bisa percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Formulasi desain evaluasi, memilih teknik pengumpulan data, interpretasi penemuan, dan membuat rekomendasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Ujungnya rekomendasi evaluasi. Sesudah evaluasi selesai, siapa dan apa syarat menjadi evaluator? Evaluator harusnya bisa internal, bisa eksternal, bisa profesional. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya profesional ini sudah banyak berkembang. Bisakah pelayanan dilakukan dengan profesional? Bisa. Tadi dikatakan Pak Sekjen, esensi values-nya itu profesional, bukan bayarannya. Kalau bayaran profesional ya pasti saya nggak sampai di sini, karena bayaran saya mahal. Serius, ya. Tapi semangatnya saya lakukan yang terbaik. Kalau saya ngajar dibayar profesional di luar di perusahaan-perusahaan, dengan saya deliver di sini sama. Ya beginilah saya gitu. Itu profesional, values-nya profesional. Nah, Bapak Ibu sekalian, mestinya profesional evaluator ini adalah semangat begitu. Ya. Ada harganya, tapi harga gereja lain dengan harga perusahaan. Tapi nggak ada gratisan. Ya, kalau saya dipanggil gratis, saya nggak balik lagi, pasti. Ya, karena itu tidak menghargai profesi. Dari mana gereja tidak menghargai profesi? Bagaimana kita bisa menularkan penghargaan kepada kemanusiaan? Ya. Jadi harus, cuma tarifnya beda. Nah, profesional itu dalam kerangka itu. Jadi jangan anggap Bapak Ibu sekalian evaluator profesional dari Supovindo, mahal sekali itu. Dia tidak mau, nggak ada diskon. LPPM saja nggak kasih diskon gereja sekarang. Makanya saya laris dalam tanda kutip, saya bisa mengajar sampai Jerman karena tarif saya beda dengan tarif saya profesional associate-nya LPPM. Pada waktu LPPM mau membuat proposal ke UM langsung angkat tangan, nggak punya uang sebesar itu. Gitu. Nah, lalu UM bicara, bagaimana kalau Sigit sebagai anggota gereja? Nggak bisa apa-apa saya. Akhirnya saya, ya sudah, tarif gereja, ya. Tapi bersyukur,
Ya, karena Tuhan berkati terus ya. Nah, memahami objek yang dievaluasi, mampu dan dapat dipercaya, mempunyai integritas dan objektivitas, mampu menggunakan metodologi penelitian, ya, mampu menganalisis data. Ini kualifikasi yang harus dipenuhi oleh orang yang mau mengevaluasi program. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, internal evaluator, eksternal evaluator itu juga harus profesional. Ya. Saya pernah bawakan sesi di satu gereja, panitia tidak bicara tentang itu di Malang lagi, ya, tentang segala macam. Saya pikir ya seperti biasanya mereka akan ganti reimburse gitu ya. Ternyata tiket pesawat pun nggak diganti. Lalu kemudian disalami saja dan saya dikasih 2M, salam 2M itu makasih mas. Lalu di perjalanan pulang saya berdoa, Tuhan mampukan dia supaya sadar menghargai profesi. Ya, dan memang berikutnya dia nggak manggil saya lagi karena disegan pasti. Jadi kasihan sebenarnya. Harus ada penghargaan terhadap profesi. Jangan berpikir harus mahal, enggak, tapi harus ada sesuatu yang penghargaan itu. Karena profesional itu harus bisa jalan kalau ada penghargaan di dalam pelayanan. Saya melayani gereja, misalnya saya besok membawakan sesi katekisasi pernikahan. Ada kalau di GKI itu ada sesi 2 hari. 2 hari sebelum menikah harus lulus dulu sesi-sesinya. Nah, itu ya 2M, makasih mas di gereja saya. Tapi kami bawakan secara profesional gitu. Dan kami berikan kuesioner yang saya bawakan juga di perusahaan. Jadi kalau menikah di GKI itu standarnya beda gitu. Nah kalau sampai cerai, wah itu sudah kelewatan. Bekalnya sudah cukup tapi masih cerai. Makanya saya kalau kasih pembukaan saya bilang sebelum berlanjut kalian ada niat nggak untuk cerai? Saya tanya dulu, kalau kalian ada niat untuk cerai, mendingan nggak usah terus sampai. Yang kedua, kalian sungguh-sungguh nggak komitmen untuk saling mencintai. Kalau nggak, udah selesai kita, nggak usah lanjut. Saya tantang itu, ya. Karena Bapak Ibu sekalian menikah itu suatu proses perjuangan yang nggak pernah lulus. Ya, saya menikah udah berapa tahun, saya lupa. Nggak pernah lulus, ya. Dan itu proses yang panjang. Bekal dari gereja sangat minim. Kalau nggak ada komitmen, kalau nggak ada niat yang kuat, wah gampang goyah. Ya. Apalagi kalau laki-laki ini kan seperti uang, seperti duit. Meskipun lecek kayak apapun dibuang, diambil orang. Ya kan kalau duit itu kan gitu kan, duit itu lecek kayak apapun, buruk kayak apapun, begitu dibuang, ada orang ngambil. Itu laki-laki begitu, meskipun lecek kayak apapun ada yang ngambil. Perempuan itu seperti kitab suci, sulit dimengerti, tapi penting. Ya. Penting tapi sulit dimengerti, kan kitab suci kan begitu. Sulit dimengerti tapi penting, itu perempuan. Kalau selingkuhan itu seperti permen karet, manis di awal, tapi berikutnya lengket terus nggak bisa dilepas. Jadi jangan main-main, Pak Robert jangan main-main. Permen karet hati-hati itu. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa dan syarat menjadi evaluator sudah. Terakhir Kaizen. Kaizen itu adalah improvement. Continuous improvement. Jadi terus lakukan seperti siklus ini ya. Apa yang dilakukan improvement perbaikan? Ini gurunya harus terus meningkat, kurikulumnya harus meningkat. Kalau guru kurikulum meningkat, maka anaknya akan bisa lebih meningkat kualitasnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, improvement ini jangan berpikir yang besar-besar. Pikirkan yang bisa dilakukan perbaikan. Guru kemarin saya tidak pakai media, hari ini pakai media. Itu sudah improvement. Ya. Kemarin saya tidak pakai alat peraga, sekarang pakai alat peraga, itu improvement. Kurikulum Bapak Ibu sekalian, itu harus diperbaiki, harus diberi down materi-materinya secara lebih sistematis. Kita lihat 1 menit video ya. Perubahan, kita harus siap terus berubah. Pakailah komputer katanya, karena masih mesin tik. Ganti komputernya, tapi mental tidak berubah.
Ulang ya. Kita ulang. Sekretaris pakai mesin tik. Temannya bilang gantilah komputer. Udah modern ini, digital ini. Nah, tapi mentalnya nah, Bapak Ibu, perubahan apa yang diharapkan? Bu Gloria dan panitia dan pengurus sekolah minggu pusat mengharapkan sebelum RPL, kalau orientasi sekolah minggu pada keahlian, sesudah RPL pada SIP sudah dibahas tentang SIP dan SHAPE, ya, spiritual gift, lalu kemudian heart, lalu abilities, personality dan experience. Pandangan terhadap kebutuhan sekolah minggu yang sebelumnya selalu teknologi, kecanggihan, sarana dan memadai. Sesudah RPL harapannya pengembangan sumber daya manusia secara holistik, secara utuh. Jadi tidak lagi terpecah-pecah teknologi, kecanggihan dan seterusnya. Tujuan program sebelumnya melompat jauh. Sesudah RPL diharapkan kualitas dan kedalamannya. Ya. Informasinya tertutup dan terbatas. Sesudah RPL terbuka dan bisa dibagikan. Sistem kerjanya individual. Sesudah RPL harusnya membangun kelompok kerja. Bapak Ibu, kelompok kerja ini sebenarnya nggak usah diajarin, karena setelah disurvei ada sejarawan profesor di UI menulis buku survei terhadap seluruh Indonesia, budaya utama Indonesia, dua yang utama budaya Indonesia yang seluruh bangsa, seluruh suku ada itu dua, religius, gotong royong. Tim kerja, kelompok kerja, ini orang-orang bule yang kesulitan. Bagi kita nggak masalah sebenarnya, karena budaya kita sudah budaya gotong royong. Nah, seringkali kita nggak percaya diri untuk mengembangkan gotong royong itu menjadi satu keunggulan gitu. Dan harusnya kita selalu pakai tim, bentuk tim. Itu kerja asli kita, otentik kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, remake, rencana, implementasi, monitor, evaluasi, dan Kaizen sudah saya presentasikan. Dan kesimpulannya adalah manajemen sekolah minggu, ada input, ada proses transformasi, ada output dan outcome dan impact. Ini semua adalah rencana dan implementasinya. Lalu kemudian kita butuh monitoring di input dan proses transformasi, butuh evaluasi, output, outcome dan impact, dan kita butuh Kaizen terus menerus. Nah, setelah ini Bapak Ibu harus tuliskan komitmen yang Anda akan aplikasikan untuk perbaikan-perbaikan. Sesudah kita diskusi, Bapak Ibu nanti ada waktu lah 5 menit terakhir ya untuk menuliskan ini, supaya sesi ini ada yang membekas di materi Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan nanti kalau di jemaat ditanya gimana sesinya, oh bagus Pak Sigit, kalau membawakan bagus, apa yang bagus, lucu, isinya apa? Nah itu yang aku nggak tahu. Silakan. Nah sebelum itu maka tulis ini nanti sebelum keluar ya. Nah sekarang saya serahkan moderator untuk diskusi ini. Silakan. Baik, kita berikan applause untuk ya, kakak abang sekalian, kita akan masuk di sesi tanya jawab. Tapi karena memang tadi kita istirahatnya agak molor ya, harusnya jam tadi kan kita sampaikan jam 10 kurang 10 ya, 15 sudah kumpul, justru kita kumpul jam 10 Saya membatasi untuk bagian pertama ini 3 pertanyaan saja. Dan sebagai apresiasi kepada kontingen dari distrik yang paling banyak hadir, ada 4 sebenarnya yang paling banyak hadir, tapi di salah satu distrik 7, tapi distrik 7 nanyanya belakangan saja karena panitia. Jadi kesempatan pertanyaan pertama ini diberikan kepada distrik 3, 4, dan 5, 1 orang mewakili 1 distrik. Perkenalkan nama, resort, dan distrik berapa. Ya, silakan. Mulai dari distrik berapa kan? 4, belakang? 5, 1 lagi, distrik 3. Gak ada distrik 3? Distrik 3. Sebelah sana ya Bang. Yuk, silakan Kak. Nama, resort, dan distrik. Terima kasih.
Terima kasih. Nama saya Siswa Maska Olena Sandi. Kami dari Resort Medan Barat. Dengan hashtag 4. Semoga ini mewakili. Maaf, tidak terwakili karena sepanjang dari penyajian ada banyak yang sebenarnya saya mau tanyakan, termasuk ini mengenai bagian dari pelayanan untuk sekolah minggu yang kita aplikasikan melalui program. Tadi Bapak sudah menyampaikan bagaimana sebuah perencanaan itu dibuat. Jujur kami di Medan Barat sebelumnya kami sudah mendapatkan pembekalan seperti ini, output dan impact. Tapi ketika kami membuat ke tahun 2017, kami kebingungan untuk membedakan output, input dan impactnya bagaimana, karena beda tipis gitu, sehingga kadang terbalik. Jadi 2017 kami buat seadanya. Nah, terkadang gini Pak, ada sebuah perencanaan program sekolah minggu yang mendapatkan kendala bahwasanya ada pemahaman sekolah minggu itu hanya hari Minggu. Ketika kita menambah banyaknya kegiatan dalam program yang kita jadikan program mingguan, per 2 mingguan, bahkan untuk bulanan, itu seringkali tidak mendapat respect dari banyak hal. Pertama dari teman kita sepelayanan, pengurus, guru sekolah minggu, karena menganggap sudah terlalu banyak tugas yang dibebankan ketika hari Minggu. Ketika kita membuat program untuk di mingguan atau bulanan, itu mengatakan banyak kali kerja kalian. Itu untuk kendalanya. Kedua dari orang tua, sasaran kita anak. Sementara anak-anak masih banyak tergantung kepada orang tua untuk mengantarkan ke gereja, sehingga ketika orang tua melihat itu bahwasanya itu tidak perlu, bahkan mereka, anak saya mas, anak saya bimbel. Padahal kita merencanakan program itu bukan buat kita, tetapi kita menjangkau mereka ke depan. Contohnya ada tim musik dan lagu. Mau mengajarkan anak-anak sejak dini mereka akan menjadi pemusik-pemusik di gereja, sehingga mereka juga terbeban untuk pelayanan selanjutnya. Tetapi banyak orang tua menganggap lebih penting lesnya, karena sudah lebih penting untuk kegiatan di sekolah mereka, untuk mendukung untuk pendidikan mereka. Bahkan kegiatan gereja mereka bilang cukup hari Minggu saja. Bagaimana kita bisa mencapai prestasi itu sementara relasi tadi itu Pak belum tercapai. Jadi kan boleh program tadi Bapak bilang bagus program 10, tapi tercapai 30, daripada 30 tercapai cuma 5. Memang tidak ada program yang kita secara 100%. Tapi harapan kita ada banyak hal yang bisa digali dari setiap program. Terus yang kedua, saya mau bertanya tentang program yang tadi ada dikatakan yang Bapak bilang harus dihentikan. Banyak program yang kita buat yang menurut kita pengurus dan guru sekolah minggu itu pantas dan layak untuk kita lakukan. Tetapi ketika di pertengahan jalan itu tidak bisa tercapai, apakah memang kita harus hentikan untuk perencanaan selanjutnya? Apakah tidak boleh kita follow up? Atau adakah batasan bahwasanya setelah kita monitoring memang kita evaluasi, tapi kita berjuang, tetapi tidak nampak dampaknya, memang harus dihentikan sama sekali, kita alihkan dengan cara bagaimana gitu Pak, untuk banyak program yang tertinggal tadi, padahal sebenarnya perlu kita lanjutkan ke depan untuk anak-anak. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Kak Mas Ulina Sarek dari Medan Barat. Pertanyaan kedua dari distrik 5. Ya, terima kasih. Nama saya Islam Purba. Saya dari Sumberjo, Resort Monaco, dari distrik 5. Saya lihat tidak begitu banyak yang disebut dari distrik 5. Ya, selamat siang Pak Sigit. Ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Jika kita kalau salah 4 tahun yang lalu, kegiatan yang lalu kita ada pembinaan juga di Balai Bolor. Ini sudah informasi saja sebenarnya. Ketika kita mendengarkan informasi dari Pak Sigit itu memang sangat luar biasa. Saya pribadi buku-bukunya yang diberikan dulu itu berusaha untuk saya terapkan.
tapi kadang-kadang situasi dan kondisi itu lebih banyak tidak mendukung. Kita guru sekolah minggu ini kan sebagai kadang-kadang dianggap orang tua, bahkan dianggap para jemaat itu hanya sebuah keset. Ya, nggak masalah, kita jangan rendah, biar kita diposisikan pada saat itu. Ya, itu sebagai informasi aja, artinya kita harus kuat. Saya mau tanya yang berhubungan tentang evaluasi yang Pak Sigi sampaikan bahwa adalah satu penghargaan yang profesi. Ya, saya tidak tahu apakah kita di sini guru-guru sekolah minggu ini adalah boleh disebut profesi. Ya, semacam profesi seorang dokter atau seorang penyiar radio atau apa, saya tidak tahu. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menganggap saya profesi saya adalah sebagai seorang guru sekolah minggu, ya, tapi saya adalah seorang pelayan. Yang saya tanya gini Pak, kalau kondisi kami memang kalau saya pribadi, memang saya orang yang suka traveling, saya traveling itu, jadi semakin banyak saya lihat banyak hal-hal yang saya buat program di gereja kami, khususnya di Resort Gunung Menako. Untuk membuat satu program aja, sermon aja, itu pendeta nyerahkan sama saya. Tapi tidak masalah, itu puji Tuhan udah bisa berjalan. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Sigit, ini maaf sekali ya, maaf, apakah memang kami sebagai guru sekolah minggu memang harus diberi satu penghargaan di setiap bulan Desember? Ya, sangat menyakitkan loh. Tahun kemarin saya cuma dikasih kayak ulos. Ya padahal nggak cakap, ulos saya juga banyak. Dan kita bukan itu. Dan teman saya itu boleh cuma dikasih dalam amplop hanya 50.000. Saya tidak dikasih 50.000. Ya, jadi artinya begini Pak. Buat teman-teman juga yang sakit hati dan benar, apakah kita sebagai seorang profesi guru sekolah minggu bisa dihargai di setiap bulan Desember? Terima kasih Pak Sigit, selamat siang. Iya, baik, untuk Ketua Jackson tadi sebenarnya pertanyaannya bisa ditanyakan nanti di RPL juga ya, diusulkan, boleh ditanyakan kembali nanti di PPSM. Kemudian kita masuk ke distrik 3 sebelah sini. Terima kasih kepada Bapak narasumber yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Nama saya Rosmedi Dahalowo dari distrik 3, yaitu Resort Sidimawang. Terima kasih Pak atas materi yang sudah Bapak sampaikan mengenai manajemen autentik sekolah minggu GKPS. Memang kalau saya ikuti secara pribadi proses dalam manajemen ini, memang hasilnya, impactnya pasti menghasilkan hasil yang sangat bagus. Tetapi kenyataannya secara khusus bagi kami pengurus dan guru-guru sekolah minggu dari Resort Sidikalang, kami ini menjadi guru sekolah minggu dari beberapa profesi, sehingga dengan dari beberapa profesi ini kami sering mengalami keterbatasan dalam memberikan pelayanan kepada sekolah minggu. Memang dari beberapa kami menjadi guru dan pengurus sekolah minggu adalah sebagai pendidik atau guru yang memang notabene sudah mengerti sedikit banyaknya mengenai pendidikan yang ya sama juga mungkin profesi itu sesuai dengan apa yang kami layangkan di sekolah minggu. Tetapi satu sisi yang sering kendala di resort kami, Sidikalang, apa yang Bapak sarankan tadi mengenai format yang di 16 ini, secara khusus Bapak yang Bapak sarankan kami isi itu, memang itulah yang menjadi inti dari apa yang menjadi kegiatan kami sebagai guru sekolah minggu. Tetapi inilah yang menjadi masalah dan kendala bagi kami. Kami sering tidak menyadari dan tidak melihat ke depan apa yang menjadi visi dan misi kami di dalam menjalankan outputnya, outcome-nya, bahkan impact-nya, bahkan evaluasi tidak ada. Itu disebabkan oleh berbagai latar belakang ya,
mungkin karena keterbatasan waktu kami, juga keterbatasan dari sarana dan prasarana yang kami hadapi, sehingga menghambat untuk itu semua. Dan bahkan mungkin yang paling utama dari kami sebagai guru sekolah minggu, kalau Bapak Sekjen tadi menjelaskan dalam pelayanan itu harus ada ketulusan, mungkin belum semua kami memiliki itu, sehingga menjadi kendala bagi kami di dalam menjalankan pelayanan. Bapak narasumber yang terhormat, ya gimana caranya kami ini supaya bisa mencapai keberhasilan yang maksimal di dalam menjalankan kepemimpinan dan pelayanan ini, supaya hasilnya memang boleh menjadikan anak-anak sekolah minggu anak-anak yang mengenal kasih Tuhan. Sekian, terima kasih. Iya, baik, terima kasih. Boleh kita perhatikan bersama karena pertanyaan ini bukan untuk distriknya saja tapi untuk kita semua. Pertanyaan yang pertama, boleh menyimak juga bahwa pertanyaan dari Inang Siswa Masa Ulina Saragi dari distrik 4. Ingin diperjelas lagi Pak Sigit, apa perbedaan dari output, outcome, dan impact agar lebih bedanya di mana? Kemudian yang kedua adalah mereka memiliki tantangan bahwa ada kegiatan yang akan dilaksanakan di luar hari Minggu, tetapi ternyata menemui banyak tantangan. Bagaimana mungkin tips dan triknya sehingga program tersebut bisa berjalan karena dan dinikmati oleh semua orang. Dan yang ketiga pertanyaannya adalah, apakah dapat dijelaskan lebih lanjut definisi dari rekomendasi suatu program dihentikan, batasnya apa gitu, sehingga program tersebut boleh disarankan untuk dihentikan. Kemudian pertanyaan dari siswa Jackson Purba dari distrik 5 menanyakan mengenai profesi sebagai seorang guru sekolah minggu. Apakah memang kami harus berbangga dan menyatakan diri kami memiliki profesi sebagai guru sekolah minggu? Sedangkan untuk penghargaan nanti sepertinya kita tanyakan di RPL karena lebih pas. Kemudian pertanyaan dari siswa Rosemary Dahalowo dari distrik 3. Tantangan yang terjadi di Resosi Kalang adalah guru sekolah minggu berasal dari berbagai profesi. Minta saran dari Pak Sigit bagaimana caranya dari berbagai profesi dengan waktu yang terbatas, sarana dan prasarana yang terbatas, boleh menjadi satu hati dan mencapai visi sehingga program ini dapat berjalan dengan baik. Demikian Pak. Terima kasih. Ini pertanyaannya berat-berat nih. Yang pertama Ibu Mas Kaulina, ya, lagi ya. Output, outcome, impact, penjelasannya nggak ada lagi Bu. Bapak itu harus mempraktekannya. Jadi tahap berikutnya adalah praktek. Kalau penjelasan lagi itu tahapan knowledge, yang Ibu butuhkan tahapan skill. Tahapan pengetahuan Ibu udah cukup, tahapan skillnya itu harus dilatih. Sama seperti saya mau mengajarkan Ibu naik sepeda, gini loh naik sepedanya. Sudah, nggak ada penjelasan lagi, nggak ada. Berikutnya harus naik sepeda. Gitu. Jatuh ke got nggak apa, bangkit lagi. Ya, dan itu harus ada. Sekarang ada kecerdasan ketahan malangan. Ketahan malangan itu kecerdasan baru, gitu ya, adversity quotient. Jadi tahan terhadap kemalangan. Jadi jatuh ke got 9 kali, kita harus bangkit 10 kali. Itu ketahan malangan. Nah, Ibu harus punya ketahan malangan yang tinggi juga untuk selalu berjuang lagi sampai bisa membedakan persis apa itu output, apa outcome, apa itu impact. Ya, kalau penjelasan lagi udah cukup Bu. Ibu sudah bisa melihat contoh juga. Output itu yang paling gampang terukur, kuantitatif, bisa diukur, ada angkanya. Ya, nah outcome itu bisa kualitatif, tapi dekat dengan ukuran pertama, manfaat ya. Lalu impact itu sudah kepada pihak yang lain Bu. Impact itu bukan lagi kepada Ibu. Kalau program itu untuk guru sekolah minggu, impactnya bukan untuk guru sekolah minggu lagi. Kalau impactnya masih guru sekolah minggu, itu namanya manfaat. Manfaat untuk diri sendiri, impact untuk orang lain. Output itu langsung dari program itu secara numerik ya, bisa diukur. Yang kedua, sekolah minggu hanya di hari Minggu, nggak salah karena namanya juga sekolah minggu. Kalau Ibu mau di hari Senin, bikin sekolah Senin, sekolah Selasa, sekolah Rabu.
Makanya kami, ini satu contoh ya, bukan berarti GKPS harus begitu. Makanya di GKI itu nggak ada komisi sekolah minggu, adanya komisi anak yang bisa dilakukan dari Senin sampai Minggu karena anak. Jadi nggak ada urusan dengan sekolah minggu. Ya, sekolah minggu itu secara populer, tapi secara fakta, secara dokumen di GKI sudah tidak lagi komisi sekolah minggu. Sama seperti di GKI sudah tidak ada lagi komisi komisi pria, komisi wanita, nggak ada. Dihapus sudah. Kami sudah tidak membedakan gender. Komisi kami komisi dewasa. Jadi laki-laki perempuan satu komisi dewasa. Karena perjuangan gender dimulai dari gereja. Kalau gereja masih membedakan komisi, berarti gereja belum sadar akan gender, kesamaan gender. Itu latar belakangnya. Kenapa kami tidak ada komisi yang dibedakan jenis kelamin? Adanya komisi dibedakan usia. Komisi anak, komisi remaja, komisi pemuda, komisi dewasa, dan komisi lansia. Ya, kira-kira gitu Bu. Jadi ganti saja Bu dengan aktivitas anak. Kalau ibu mau punya program di luar hari Minggu, jangan dalam rangka sekolah Minggu. Penolakannya lebih besar. Pertanyaan juga, loh, katanya sekolah Minggu kok Senin, kok Rebo, gitu kan? Tapi kalau dalam rangka musik anak, nah, ibu bisa buat tuh program pengembangan musik anak. Jadi nggak ada tuh urusannya dengan sekolah minggu toh. Kira-kira gitu ya, itu triknya. Lalu ibu kalau soal relasi di satu jemaat dimanapun juga, yang vokal itu saja. Ya ada dua pilihan. Ibu dekati sendiri orang itu, atau ibu pakai orang lain yang dekat dengan orang itu. Tapi harus dekati orang yang vokal itu, karena dia akan terus menghambat. Ya, nggak bisa. Kalau di company itu bisa dipecat, kalau di gereja nggak bisa. Harus didekati, didoakan. Sekali-sekali minta dia berdoa. Jadi jangan kita terus yang berdoakan, tapi sekali-sekali dia minta dia berdoa supaya dia mendukung kita. Lalu yang ketiga, apa kriterianya kalau program itu harus dihentikan? Kalau sudah terlalu jauh dari rencana, nggak ada lagi pencapaian yang dicapai, ya ibu harus pilihannya diperbaiki atau dihentikan, kan gitu. Kalau diperbaiki ternyata sudah bertahun-tahun sudah diperbaiki ternyata nggak bisa, berarti nggak relevan. Tanya kepada audiens, tanya kepada stakeholder, tanya kepada pemangku kepentingan. Karena ini program kan untuk pemangku kepentingan, toh. Orang-orang tua setuju nggak kalau ini kita hilangkan? Kita ganti dengan yang lain. Ya, jadi jangan hanya dihilangkan nanti kaget, tapi ganti dengan yang lain yang sesuai dengan kekinian. Ya, misalnya program bagaimana mengelola game anak-anak kalau di jemaat kota. Ya, kalau di desa misalnya bagaimana anak-anak bisa lari sprint, karena di desa itu anak-anak punya bakat sebenarnya pelari tercepat di Indonesia itu perempuan dari Salatiga. Dan ibu bisa lihat pelari tercepat Indonesia kalau lari nggak pakai sepatu. Berarti memang orang kampung betul. Kenapa Salatiga? Karena berbukit-bukit. Istri saya dari sana, berbukit-bukit. Jadi kalau jalan orang lain jalan ya di tempat datar itu skalanya kalau orang Salatiga itu jalan itu mendaki, jadi lebih kuat daya tahan lebih cepat. Nah itu mungkin bisa digali yang sekolah-sekolah minggu yang desa-desa tertentu yang punya potensi tertentu, kenapa tidak melahirkan program yang sesuai dengan lokal itu? Begitu Ibu ya, Bu Mas Taulina. Pak Purba, begini Pak, kalau profesional yang saya tadi tekankan itu adalah soal values-nya. Bukan profesi itu Bapak dibayar, Bapak hidup dari profesi. Profesi saya itu konsultan, ya, profesi saya konsultan Pak. Tapi kalau saya dalam pelayanan, saya tetap value saya profesional, ya. Nah, memang kalau di Jerman itu profesional itu hanya 3 Pak, yang disebut di Jerman. Masih sampai hari ini sangat ketat. Jerman itu dalam hal akademis itu sangat disiplin dia. Yang disebut profesi di Jerman itu hanya 3, yaitu dokter, yang kedua itu lawyer, yang ketiga pendeta. Di luar itu nggak ada profesional. Yang disebut profesional itu. Tapi kalau Amerika, semua orang bisa profesional, petinju bisa profesional, pesepak bola bisa profesional, ya. Lalu bengkel bisa profesional, ya.
Oh, di Batak kan ada Raja Parbengkel, itu kan profesional di bidangnya. Ya. Raja Parhata, ya. Profesional di bidangnya, dia berkata-kata dibayar. Dia hidup dari profesinya. Itu sebenarnya pada awalnya profesional itu dia hidup dari profesinya. Tapi belakangan values-nya bisa diterapkan dalam pelayanan. Maka pelayanan itu bisa profesional, Pak. Dalam arti values-nya, bukan upahnya. Nah, kalau soal upah, kan dari awal kan motif kita melayani kan bukan motif upah, Pak. Ya, tapi upahmu besar di surga kan gitu. Panggilan tadi itu, soal panggilan. Nah, panggilan itu pengalaman spiritual yang dimungkinkan, Pak. Makanya bagi orang yang punya pengalaman spiritual yang sangat dahsyat, biasanya dia tidak hitung-hitungan dengan gereja. Tapi kalau bagi orang yang belum punya pengalaman spiritual yang dahsyat, biasanya dengan gereja ya seperti anak-anak kaya yang begitu. Ya, jadi tidak profesional. Jadi menurut saya profesional itu relevan dalam hal values-nya, bukan dalam hal upahnya. Kalau soal upah sesuai dengan kemampuan. Nah, bagus. GKPS sekolah minggunya sudah berusaha memberikan penghargaan yang non cash berupa ulos. Itu kan non cash, Pak. Berupa seragam. Seragam dibelikan, tuh? Enggak, beli sendiri. Tapi perlu dipikirkan non cash, sertifikat misalnya. Ya, itu non cash. Itu bagus, Pak. Sertifikat dilaminating sekalian supaya bisa dipasang, toh, dan ada fotonya. Dan tanda tangannya Pak John, ya, tanda tangan. Ibu Gloria, tanda tangannya yang berwibawa gitu. Jadi jangan saya kan nggak berwibawa. Jadi harus tanda tangan yang orang berwibawa. Jadi dikenang. Saya kira itu esensinya, Pak. Ibu Rosemary, banyak kendala untuk menerapkan, ya, apalagi profesinya berbeda-beda. Itulah tantangannya. Kuncinya 3K, Bu. K pertama komitmen. Jadi ibu harus tekankan komitmen kepada teman-teman semua. Komitmen itu harus terus diperbarui. Sama seperti pernikahan itu selalu ada komitmen diperbarui. Kalau ada tradisi, ada gereja yang punya tradisi dinikahkan lagi, Bu. Ada teman saya yang sudah menikah 25 tahun, dinikahkan lagi oleh gerejanya supaya ada komitmen baru. Saya kira bagus juga itu. Dengan orang yang sama. Kalau dengan orang yang lain, Pak John nomor 1. Nggak berani dia. Istrinya secantik ini masa masih mau. Jadi komitmen diulang. Nah, dalam pelayanan juga komitmen lagi. Sebenarnya retreat itu maksudnya itu meneguhkan komitmen. Itu penting, Bu. Dan harus ada hubungan dengan aspek spiritual. Lalu yang kedua, kompetensi. Ibu punya ilmu kependidikan, tularkanlah kepada teman-teman yang belum punya, supaya kompetensi mereka naik. Karena komitmen saja tanpa kompetensi nubruk-nubruk, Bu. Kompetensi itu keahlian supaya bisa melakukan program-program sesuai dengan tujuan yang ada. Lalu yang ketiga, K ketiga adalah koordinasi. Jadi komitmen, kompetensi, koordinasi. Tadi yang tim tadi itu nggak bisa sendirian. Yesus saja butuh 12 orang kok. Nggak bisa sendirian. Yesus butuh 12, dari 12 satu yang murtad. Ya kan? Setelah Yesus pergi, masih butuh lagi. Paulus itu rekrutmen terakhir murid Yesus untuk keluar dari Israel. Tanpa Paulus, kekristenan tidak keluar dari Israel. Petrus yang diharapkan keluar nggak bisa. Ternyata harus butuh rekrutmen baru. Jadi tim itu penting, koordinasi terus menerus. Jadi 3K itu kalau itu komitmen, kompetensi dan koordinasi dilakukan, maka bisa berjalan dengan baik. Gitu, Bu. Itu dari sini kalah ya. Ya, kopinya mantap ya. Itu, Pak moderator, terima kasih. Terima kasih. Iya, baik. Mohon maaf untuk semuanya, sesi pertanyaan kita tutup karena waktunya sudah melewati batas. Dan kita masih ada satu sesi untuk komitmen setelah ini. Yang pertama, sebelum kita masuk ke sesi komitmen oleh Bapak ya, Pak Sigit, ada informasi yang pertama adalah kepada rekan-rekan yang akan pulang esok hari ke luar Jawa, harap melakukan konfirmasi ke petugas registrasi di depan untuk
pengaturan bisnya ya. Sekali lagi alat informasi kepulangannya kepada rekan-rekan panitia yang ada di meja depan. Kemudian yang kedua, nanti setelah ini kita makan dan jangan lupa absen juga di meja registrasi. Jadi di meja registrasi kita harus absen 3 hari. Jadi kita akan masuk ke dalam sesi komitmen yang akan dibawa oleh Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum meninggalkan ruangan ini, mohon Bapak Ibu menulis masing-masing pribadi 5 saja, 5 poin saja. Ya, tuliskan komitmen yang akan Anda aplikasikan untuk perbaikan-perbaikan guru, 5 poin apa saja, anak apa saja, dan kurikulum apa saja. Saya berharap dengan komitmen ini Bapak Ibu bisa bawa untuk perbaikan-perbaikan di masing-masing sekolah minggunya, komisi sekolah minggu, dan dibawa dalam RPR. Contoh Bapak Ibu sekalian ya, nomor 1 komitmen untuk guru ya, meningkatkan komitmen pelayanan guru. Nah itu tulis saja poin itu nomor 1. Untuk anak ya, merekrut anak sekolah minggu yang baru ya. Untuk kurikulum, mensistematisir materi-materi sekolah minggu, disistematisir ulang. Itu contoh Bapak Ibu sekalian ya. Jadi guru, anak, dan kurikulum. Contoh saja, itu contoh, jangan ditiru. Kurikulum itu unsurnya adalah ini Bapak Ibu sekalian ya. Coba kita lihat ya. Bapak Ibu bisa perbaiki guru, anak, dan kurikulum di sekitar ini. Kurikulum, masing-masing materi ada tujuan umumnya, masing-masing materi ada tujuan khususnya. Materi pembelajaran harus sistematis, ya. Durasi waktunya yang dibutuhkan harus ditentukan. Metodenya, metode ini in class, out class, ya, outbound. Ya, media pembelajarannya bisa pakai, kalau yang di kota bisa pakai video-video pendek yang mendidik. Banyak video-video yang mendidik ya. Anak, Bapak Ibu sekalian bisa memikirkan bagaimana pembagian kelasnya. Ya, kalau sudah dibagi kelasnya berarti sudah oke. Pengembangan dan pengembangan pengetahuan apa yang paling dibutuhkan. Ibu Bapak tuliskan. Ya, keterampilan apa? Sikap positif dan perilaku positif yang seperti apa? Guru, panggilannya, bagaimana Ibu bisa memperbaiki panggilan guru? Bagaimana komitmen melayaninya ditingkatkan? Bagaimana keteladanannya ditingkatkan? Kompetensi mendidiknya. Tadi Ibu Rosemary tadi punya kompetensi mendidik yang bisa ditularkan. Kecukupan jumlah guru sekolah minggu, rekrutmen guru yang baru bagaimana? Ya, pelatihan guru sekolah minggu yang baru-baru itu tentu bedakan dengan yang sudah lama. Silakan di antara ini guru, anak, dan kurikulum Ibu Bapak bisa tuliskan di lembar komitmen, dan itu menjadi bagian dari PR Bapak Ibu sekalian dan bisa dibawa ke RPL untuk dibuat keputusan dan bisa juga dibawa pulang untuk dikembangkan di masing-masing wilayah. Tidak perlu dikumpul ya. Bagaimana ngeceknya supaya Bapak Ibu nulis beneran? Ya. Di bawah tasnya kosong Pak, harus diisi dulu baru dibawa. Ya. Nanti malam di RTL dicek oleh ketua sekolah minggu. Siapa yang tidak menuliskan, ya, didoakan secara khusus. Doa khususnya mengerikan. Begitu ya, saya kira itu Pak ya, supaya lanjut dituliskan. Ada pertanyaan lagi yang belum jelas? Sudah lewat? Oke, saya serahkan ke moderator, silakan Pak. Baik,
Sesi kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan diterapkan di tempat kita semua untuk kemajuan GKPS di tempat kita masing-masing berada. Sesi ini sudah berakhir. Kita berikan aplaus untuk ya, kami kembalikan ke sesi acara. Shalom. Iya. Coba lihat dulu kanan kirinya sudah ditulis komitmennya apa belum? Belum. Tanya lagi, lapar apa belum? Kakak dan abang lihat lagi upacaranya. Kita sudah telat setengah jam. Berarti paling lambat nanti kita harus masuk ke ruangan ini jam 1:15. Setuju? Kita adalah laskar yang tidak disiplin, laskar atau bukan? Iya. Kakak dan abang terima kasih kepada Pak Sigit. Kami ucapkan dari semua pengurus, karena kita mau makan, kita tutup sesi ini dan sekaligus doa makan. Yuk, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan kalau hari ini sampai pada detik ini Tuhan mengasihi, Tuhan memberkati kami, Engkau memberikan hati sebagai murid ketika kami boleh mendapatkan pengajaran dari Pak Sigit dan juga dari sekjen kami dari tadi pagi. Kami tahu Tuhan, kami tidak punya kekuatan. Kalau bukan Roh-Mu yang tinggal di dalam diri kami, itu yang mengajari kami. Ajar juga Tuhan kami anak-anak-Mu yang menjadi teman sekerja Allah, boleh taat di dalam kedisiplinan untuk mempergunakan waktu dan kesempatan yang boleh kami pergunakan untuk hari ini. Tuhan, kami tidak mampu, tapi kami percaya Bapa, Engkau akan memampukan kami. Oleh karena itu Tuhan, tiba saatnya kami untuk menikmati makanan dan minuman yang Tuhan sediakan. Jadikan ini menjadi kekuatan bagi tubuh kami Bapa, kesehatan bagi tubuh kami, supaya kami boleh Tuhan menjalani hidup kami dan melakukan aktivitas kami dengan kesehatan yang Tuhan berikan, dan juga memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan dua ucapan syukur kami di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kita yang percaya katakan amin. Turun ke bawah, makan yang banyak, naik lagi jam 1:15. Tasnya tak usah dibawa.